Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin waz-zalimin wal munafiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi ayatil ukhra ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita sudah bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini. Karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa beribadah dan mudah-mudahan ibadah kita akan lebih khusyuk dan dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib mengajak kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, khatib akan menyampaikan khutbah di mana materi khutbah kita tidaklah terlalu berlebihan rasanya, mumpung masih berada pada hari yang ke-17 di bulan Rabiul Awal, bulan memperingati Maulidir Rasul, Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sampaikan beberapa pesan-pesan yang terkait dengan peringatan itu. Ini nanti akan dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah menegakkan pondasi keimanan kepada kita. Karena Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana beribadah yang benar kepada kita.
serta Rasulullah telah memberikan contoh-contoh dalam bentuk perilaku dan akhlakul karimah kepada kita. Ini akan dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana kita dapat melihatnya bahwa diri kita ini sudah termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Beberapa hal ini merupakan pesan-pesan khatib pada Jumat ini. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya, umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bukti-bukti kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kita dapat memperkokoh, menjaga agama yang dibawa oleh Rasulullah sampai kepada kita. Dalam pembahasan Daruriyatul Khams, 5 hal yang sangat penting kita jaga di dalam beragama atau di dalam kehidupan ini adalah hifzuddin, menjaga agama. Maka agama yang dibawa oleh Rasulullah, Islam, agama yang benar, agama yang menyelamatkan manusia, agama yang lurus, mestilah kita jaga. Karena tidak akan mungkin orang yang di luar Islam yang akan menjaga agama Islam ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga agama hifzuddin itu? Menjaga agama, yang pertama mestilah kita memiliki pondasi akidah yang benar. Salimun akidah, benar dalam memiliki akidah. Benar akidahnya, terbebas dari keyakinan-keyakinan yang membawa kepada kesyirikan. Lalu mempermantap keyakinan kita itu bahwa Allah lah satu-satunya yang kita sembah, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ayat ini membantah secara mutlak jika seandainya ada keyakinan-keyakinan umat yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Keyakinan ini mesti kita perkokoh di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang muslim yang sempurna serta dapat menjaga agama Islam yang kita cintai ini. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah benar dalam melaksanakan ibadah kita. Ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, mestilah kita benar dalam melakukannya dengan cara melihat, mencontoh bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya yang sangat sederhana, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti apa kamu melihat aku solat, sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Nah, berarti kita melaksanakan solat itu seperti solatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak indikatornya, ukurannya pertama, Nabi itu selalu sholat di awal waktu. Yang kedua, Nabi itu sholat berjamaah. Yang ketiga, Nabi itu sangat banyak melaksanakan sholat di masjid. Nah, ini yang kita contoh dari ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya dalam kehidupan kita, bapak-bapak kaum muslimin, tidak dapat kita pungkiri bahwa perintah ibadah yang disampaikan oleh Nabi kita, seperti ibadah sholat itu, ternyata belum semua kita yang betul-betul serius melakukannya. Tidak semua anak-anak kita yang mau patuh melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini yang barangkali sangat miris. Khawatir kita dengan generasi-generasi sepeninggal kita. Di dalam surah Maryam ayat 59 diingatkan kepada kita. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan didapati nanti kamu tinggalkan di belakang mereka itu ada generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, berani meninggalkan salat, padahal salat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar bagi kita yang laki-laki. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, di saat azan berkumandang, masih banyak tempat-tempat yang lebih ramai ketimbang masjid. Apakah mereka melaksanakan sholat atau tidak? Tetapi dari segi ukuran sholatnya Nabi berjamaah, ini sudah jelas banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Makanya kata Nabi, "Waman tarokaha faqad hadamaddin." Siapa yang meninggalkan sholat, mereka itu yang disebut dengan peruntuh agama. Mana agama Islam ini nanti akan kokoh ketika banyak orang Islam yang tidak sholat. Tidak akan pernah kuat agama itu ketika kita yang melanggar perintahnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Yang memberi batas antara kami, kata Nabi, dengan kalian yang bukan muslim itu adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat itu sungguh ia telah kafir. Kalau kita sudah benar dalam beribadah, kita sampaikan ini kepada anak-anak kita, kepada generasi sepeninggal kita. Niscaya ini akan dapat membawa keluarga kita, sanak famili kita, memperkokoh agama Islam. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bukti yang kedua, kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap khutbah disampaikan oleh khatib, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi.
Nah, kenapa kita enggan untuk melaksanakan salawat? Ada beberapa keutamaan bila kita itu memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Yang pertama, sebagai wujud mentaati perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang kedua, di akhirat kelak kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sesungguhnya orang-orang yang berhak mendapat syafaat nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, keutamaan dari salawat itu adalah mendapatkan banyak kebaikan, akan dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Dan yang keempat, akan menjadi kunci doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat, ini bukti yang kedua bila kita menyatakan diri bahwa kita ini memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan, melaksanakan sunnah Nabi kita. Seperti yang sudah kita sebut di awal tadi, sunnah Nabi itu sholatnya berjamaah. Terus Nabi kita sering melaksanakan puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa pada hari tertentu. Ini merupakan sunnah Nabi. Yang tak kalah pentingnya adalah khatib ingin mengingatkan kepada para pemuda yang sudah usianya mencapai usianya untuk menikah. Dan nikah merupakan sunnah dari Nabi kita. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah, ya menikahlah. Jangan larut dengan usia yang seperti itu. Terkadang para pemuda kita, generasi muda kita ini gamang untuk berumah tangga. Ini dikhawatirkan ketika mereka itu enggan untuk menikah, jangan-jangan terbuka peluang baginya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh menikah agar keturunannya sah, agar keturunannya halal, agar keturunannya benar. Nah, ketika kita enggan menikah, sementara dorongannya sudah memuncak dan seterusnya, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jatuh kepada jurang perzinaan, dan banyak lagi hal-hal yang akan diakibatkan ketika enggannya para pemuda untuk melakukan pernikahan. Lalu yang keempat, yang mesti kita lakukan ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kita itu cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti akhlak, kepribadian atau yang disebut dengan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi kita adalah seseorang sosok yang memiliki akhlak mulia, contoh dan tauladan.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh dan teladan yang baik bagi kita, bagi kamu. Maka oleh karena itu, sebuah puncak dari akidah yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan adalah kita akan berada pada posisi kita memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia. Khatib ingin mempertegas lagi persoalan akhlak. Ketika akhlak kita ini baik, ketika perilaku kita ini baik, akhlakul karimah, semua yang akan kita saksikan ke depan, yang berada di depan mata kita, yang akan kita tempuh ke depan, sudah jelas itu semuanya akan baik karena bermodalkan akhlak yang baik. Demikian beberapa bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan hal ini terus kita pupuk ke depan sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil absor la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.